Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya Luh Deva Widayanti di channel kesayangan kita, Deva Devi Channel, dalam edisi Salam Radiasi. Nah, sebelum nonton videonya, yang belum subscribe segera subscribe, like, comment, and share sahabat Esrey. Nah, kali ini Deva akan membahas beberapa contoh soal SKB radiografer ya teman-teman semua. Jadi sebelum mulai nanti soalnya akan Deva bacakan, kemudian Deva akan kasih waktu 5 detik untuk kita semua menjawab jawaban sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Nah, setelah itu nanti Deva akan membacakan jawaban yang betul dan kita akan membahas sama-sama ya teman-teman. Oke, sekarang udah siap semuanya? Kita mulai soal yang pertama. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, termasuk pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan radiografi. Tenaga kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah A. Dokter spesialis radiologi, B. Operator radiologi, C. Fisikawan medis, D. Radiografer, E. Sonografer. Jawabannya adalah D. Radiografer. Oke, tenaga medis yang diperintahkan atau mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas radiologi yaitu disebut dengan radiografer. Nah, soal yang kedua, kewajiban untuk meningkatkan pelayanan sangat berhubungan erat dengan pedoman yang berlaku bagi profesi tenaga kesehatan. Dan setiap profesi mempunyai pedoman yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas profesinya. Yang bukan merupakan pedoman yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas adalah A. Kode etik, B. Standar profesi, C. Karya ilmiah radiografi, D. Standar pelayanan kesehatan, E. Standar prosedur operasional. Jawabannya adalah karya ilmiah radiografi. Udah jelas ya, untuk jawaban yang betul adalah nomor C. Nah, soal yang selanjutnya, setiap pasien yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran. Yang tidak termasuk hak seseorang dalam pelayanan tersebut adalah A. Mendapatkan penjelasan tentang tindakan medis, B. Meminta pendapat dokter lain yang tidak merawat dirinya, C. Mendapat pelayanan sesuai kebutuhan medis, D. Tidak diperkenankan menolak tindakan medis, E. Mendapatkan isi rekam medis. Jawabannya adalah D. Tidak diperkenankan menolak tindakan medis. Oke, selanjutnya, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Demikian juga sebagai pengguna pelayanan kesehatan dituntut melaksanakan kewajiban dalam menerima pelayanan dalam praktik kedokteran. Yang tidak menjadi kewajiban seorang dalam pelayanan tersebut adalah A. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, B. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi, C. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, D. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang diterima, E. Hanya menyampaikan keluhan penyakit yang dideritanya sesuai spesialisasi dokter yang merawatnya. Jawabannya adalah E. Hanya menyampaikan keluhan penyakit yang dideritanya sesuai spesialisasi dokter yang merawatnya. Udah jelas ya, jawaban yang salah itu adalah yang E.
Nah, yang kelima, radiografer adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imaging di unit pelayanan kesehatan. Yang bukan kompetensi untuk fungsi pelaksanaan adalah A. Kompetensi radiodiagnostik, B. Kompetensi imaging brain CT scan, C. Kompetensi imaging brain mapping, D. Kompetensi imaging USG, E. Kompetensi bidang radioterapi. Ya, jawabannya adalah C. Kompetensi imaging brain mapping. Nah, imaging brain mapping ini adalah prosedur untuk memeriksa aliran otak atau aktivitas listrik atau gelombang pada otak. Jadi, untuk brain mapping ini tidak tugas dari radiografer ya teman-teman semua. Nah, soal selanjutnya, radiografer dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berpedoman pada standar dan bertindak profesional saat bekerja di pelayanan radiologi. Yang semestinya dilakukan pada saat bekerja di pelayanan adalah A. Meletakkan identitas profesi, B. Dalam keadaan tertentu diperkenankan mempertimbangkan keuntungan pribadi, C. Boleh meminta bantuan profesi lain untuk tindakan radiografi tertentu, D. Tidak dibenarkan menentukan diagnosa radiologi, E. Untuk kasus darurat, permintaan radiologi tidak harus atas permintaan dokter. Ya, jawabannya adalah D. Tidak dibenarkan menentukan diagnosa radiologi. Karena untuk menentukan diagnosa radiologi ini adalah tugasnya radiolog atau dokter radiologi. Oke. Soal selanjutnya, setiap radiografer dalam melaksanakan pekerjaan profesinya mempunyai berbagai kewajiban, salah satunya adalah kewajiban terhadap profesi. Manakah yang bukan menjadi kewajiban radiografer dalam hal tersebut? A. Senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan profesionalnya, B. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik profesi, C. Hanya melaksanakan pekerjaan radiografi dan imaging lain atas permintaan dokter, D. Tidak dibenarkan menyuruh orang lain yang bukan ahlinya melakukan pekerjaan radiografi imaging, E. Dibenarkan menentukan diagnosa radiologi. Jawabannya adalah E. Dibenarkan menentukan diagnosa radiologi. Nah, ini jawabannya yang salah ya teman-teman. Karena untuk menentukan diagnosa radiologi ini adalah tugas radiolog atau dokter radiologi. Nah, radiografer ini bertugas hanya untuk membuat gambaran radiograf yang dibutuhkan oleh dokter pengirim ataupun dokter radiologi. Oke. Nah, soal selanjutnya, radiografer dalam menjalankan fungsi dan perannya harus senantiasa menjaga etika profesi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Kemampuan radiografer dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai standar pendidikan dinamakan A. Kode etik radiografer, B. Kompetensi radiografer, C. Sertifikasi radiografer, D. Akreditasi radiografer, E. Standar profesi radiografer. Oke, jawabannya adalah B. Kompetensi radiografer. Nah, soal selanjutnya, pemerintah mengeluarkan pedoman yang mengatur tentang uji kompetensi, sertifikasi, dan registrasi tenaga kesehatan. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang registrasi tenaga kesehatan adalah A. Permenkes nomor 57 tahun 2012, B. Permenkes nomor 1796 tahun 2011, C. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009,
D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. E. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Yang membahas tentang registrasi kesehatan yaitu terdapat pada Permenkes nomor 1796 tahun 2011. Soal selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diperlukan tenaga kesehatan yang sesuai standar profesi. Hal tersebut diperlukan suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Kegiatan tersebut sering disebut dengan A. Uji kompetensi, B. Standar kompetensi, C. Sertifikasi kompetensi, D. Akreditasi, E. Standarisasi profesi. Jawabannya adalah A. Uji kompetensi. Nah, jadi untuk seluruh radiografer itu melakukan ujian kompetensi atau UKOP untuk melatih kompetensi diri masing-masing dari radiografer tersebut. Nah, jadi bagi radiografer yang lulus ujian kompetensi baru bisa melakukan kegiatan radiologi atau bekerja di suatu instansi rumah sakit. Oke, soal selanjutnya. Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam bidang pendidikan atau pelatihan. Untuk memenuhi persyaratan perolehan SKP atau satuan kredit profesi, syarat untuk mengajukan perpanjangannya adalah A. 25 SKP selama 2 tahun, B. 25 SKP selama 5 tahun, C. 20 SKP selama 2 tahun, D. 20 SKP selama 5 tahun, E. 5 SKP selama 5 tahun. Jawabannya adalah B. 25 SKP selama 5 tahun. Bagaimana cara mendapatkan SKP-nya teman-teman? Yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan radiologi seperti seminar, workshop, dan lain-lain. Nah, itu nanti SKP-nya selama 5 tahun ini kita kumpulkan sebagai syarat untuk memperpanjang STR gitu teman-teman semua. Nah, soal selanjutnya atau soal nomor 12 yaitu uji kompetensi radiografer dilaksanakan di akhir masa pendidikan kesehatan untuk menilai pencapaian kompetensi berdasarkan standar kompetensi radiografer dalam rangka proses registrasi. Nah, di daerah kegiatan ini dilaksanakan oleh A. MTKP atau Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, B. Lembaga Pendidikan di daerah, C. Dinas Kesehatan Provinsi, D. MTKI Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, E. Pari Pengurus Daerah. Jawabannya adalah MTKP atau Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi. Nah, kemudian soal yang nomor 13, tenaga kesehatan harus memenuhi kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dari sebuah keahlian minimal yang harus dikuasai oleh seseorang yang menyandang profesi tertentu. Sebagai petunjuk untuk melaksanakan profesi, ditetapkan sebuah pedoman oleh profesi. Pedoman yang telah ditetapkan tersebut dinamakan A. Standar akreditasi, B. Standar sertifikasi, C. Standar kompetensi, D. Standar profesi, E. Standar kerja.
Jawabannya adalah D, standar profesi. Nah, jadi di standar profesi ini kita sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi kita sebagai radiografer gitu ya teman-teman. Nah, soal nomor 14, tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi tertentu dan telah melalui uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi profesi diberikan sertifikat dan kepadanya diberikan surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan atau radiografer untuk dapat menjalankan praktik profesinya. Surat tanda pengakuan untuk dapat menjalankan praktik profesinya disebut A. Surat tanda registrasi atau STR, B. Sertifikat kompetensi, C. Sertifikat akreditasi, D. Sertifikat profesi, E. Sertifikat radiografer. Jawabannya adalah sertifikat kompetensi. Oke, nah soal yang nomor 15, selain memiliki ijazah, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan profesinya harus dilakukan ujian kompetensi. Untuk selanjutnya dilakukan registrasi dan diberikan bukti tertulis dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Berikut tertulis yang dimaksud adalah A. Surat tanda registrasi atau STR, B. Sertifikat kompetensi, C. Sertifikat akreditasi, D. Sertifikat profesi, E. Sertifikat radiografer. Jawabannya adalah A. Surat tanda registrasi. Nah, bagi tenaga medis itu wajib mempunyai surat tanda registrasi atau STR yang masih aktif, yaitu sebagai surat tanda registrasi kita terdaftar sebagai tenaga kesehatan dan berhak untuk melakukan tindakan medis tersebut. Oke, soal nomor 16, tenaga kesehatan WNA dan WNI lulusan perguruan tinggi luar negeri yang akan menjalankan profesinya di Indonesia harus mengikuti program adaptasi dan mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi. Lembaga yang memberikan rekomendasi profesi tersebut di Indonesia saat ini adalah A. PARI, Persatuan Ahli Radiografer Indonesia, B. Persatuan Ahli Radiografer Indonesia, C. Perhimpunan Ahli Radiografi Indonesia, D. Perhimpunan Radiografer Indonesia, E. Perhimpunan Ahli Radiologi Indonesia. Jawabannya adalah D. PARI, yaitu Perhimpunan Radiografer Indonesia. Nah, 17 yaitu PARI merupakan satu-satunya wadah bagi radiografer Indonesia yang berfungsi menjembatani keberadaan dan kepentingan radiografer dengan melakukan peran sebagai mediator dan komunikator. Kepengurusan organisasi di tingkat pusat disahkan dan dipilih melalui A. Musyawarah Nasional, B. Kongres Nasional, C. Rapat Besar, D. Rakernas, E. Rapimnas. Jawabannya adalah B. Kongres Nasional. Nah, nanti untuk pemilihan nasional itu dilakukan Kongres Nasional yang ditentukan di suatu daerah. Biasanya ini daerahnya berganti-ganti setiap pemilihan ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya setiap organisasi PARI mempunyai hak memilih dan dipilih kecuali anggota kehormatan. Dalam pemilihan kepengurusan pusat PARI yang dipilih secara periodik, kepengurusan organisasi di tingkat pusat disahkan dan dipilih dalam waktu kurung A. 2 tahun sekali, B. 3 tahun sekali, C. 4 tahun sekali, D. 5 tahun sekali, E. 6 tahun sekali. Oke, jawabannya adalah C. 4 tahun
sekali. Nah, nomor 19, keanggotaan PARI terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Berikut ini yang bukan syarat untuk menjadi anggota adalah: A. Berijazah APRO, B. Berijazah ATRO, C. Berijazah ASRO, D. Berijazah Fisika Medik, E. Berijazah PAM RR. Jawabannya adalah D. Berijazah Fisika Medik. Oke, soal yang terakhir, pengurus pusat PARI mempunyai kewenangan membawahi kepengurusan di tingkat 1 atau provinsi. Pengurus organisasi tersebut di atas disebut: A. Dewan Pengurus Wilayah, B. Dewan Pengurus Daerah, C. Pengurus Wilayah, D. Pengurus Daerah, E. Pengurus Cabang. Oke, jawabannya adalah pengurus daerah. Nah, cukup sekian dulu contoh soal SKB radiografer pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Video ini saya buat sebagai bahan diskusi bagi kita semua. Nah, bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau ada pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. Kita bahas di komentar sama-sama ya teman-teman semua. Yang belum subscribe, segera subscribe, like, comment, and share video ini ya. Semoga bermanfaat. Oke, salam radiasi.